بسم الله الرحمن الرحيم وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المؤمنون المتقون. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan, kita bersyukur atas nikmat Allah pagi barokah ini. Ahyana ba'dama amatana. Yang pertama adalah Allah memberikan kembali kesempatan kita hidup, dan kita sadari tidak sekedar hanya kesempatan, tetapi kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dan berbuat kebaikan. Semoga Allah rezekikan selalu kepada kita kesempatan untuk beramal soleh dan kekuatan untuk selalu bisa beramal soleh, insyaallah. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Semoga keberkahan salawat yang kita ucap memupuk cinta dan rindu kita kepada Rasulullah, sekaligus membuat kita malu ketika kita beragama tak mau mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, hari ini kita akan kembali mentadabburi ayat-ayat tauhid, dan kita kembali kepada juz ke-30, karena sesungguhnya ayat-ayat yang turun di periode Mekah sejatinya adalah ayat-ayat yang memupuk keimanan dan ketauhidan. Dan hampir mayoritas surat yang turun yang dikumpulkan Allah dalam juz Amma merupakan surah-surah makiyah, terutama berbicara tentang janji yang akan datang, beriman kepada sesuatu yang belum terjadi, tentang hari kiamat, bahkan tentang Fathu Mekah. Hari ini kita akan bicara itu, idza jaa nasrullah wal fath. Ayat itu turun, Fathu Mekah belum terjadi. Tapi nanti kita akan melihat bagaimana mukjizat Al-Qur'an yang ketika kita faham pasti segembira para sahabat yang bisa balik kampung ketika mendengar ayat ini. Jadi apa rahasia kenapa para sahabat lewat janji yang turun ini belum terjadi jamaah, tapi sudah optimis dan sudah senang. Kenapa? Karena Allah memastikan itu terjadi. Nah, apa ciri khasnya kalimat dalam Al-Quran yang menunjukkan sesuatu yang pasti terjadi? Nanti kita akan bahas. Jamaah yang Allah muliakan, surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh innahu kana tawwaba. 3 ayat pendek, tetapi bagi para sahabat 3 ayat ini cukup menguras air mata. 1 air mata kebahagiaan, yang kedua air mata kesedihan. Air mata kebahagiaan karena ini isyarat An-Nasr ay Fathu Mekah. Pertolongan yang dimaksud dalam ayat ini Fathu Mekah, dan itu ditandai dengan kalimat Nasrullah. Pertolongan, kalimat An-Nasr disandarkan langsung kepada Allah tanpa perantara. Beda dengan kalau ada perantara. Nasrun minallah, ada minnya. Itu pertolongan, tapi bisa jadi tidak seistimewa Nasrullah. Nah, biasanya di ikhtitam teman-teman di Muhammadiyah biasanya menggunakan ini kalau mau penutupan salam biasanya, tapi nggak semua. Nasrum minallah wa fathun qarib wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, biasanya pakai itu biasanya. Nasrum, tapi ada kalimat minnya. Kalau ayat ini nggak pakai min, langsung Nasrullah. Satu kaidah dalam tafsir, setiap kalimat atau apapun benda langsung disandarkan kepada lafzul jalalah, yaitu Allah. Lafzul jalalah ini jamaah sudah kita terangkan dalam surah Al-Ikhlas.
kalimat yang tidak mustaq tapi jamid. Jamid itu tidak ada pecahan. Alif lam di sana tidak alif lam tambahan. Kalau alifnya tambahan, maka dia adalah kalimat mustaq yang ada pecahannya. Contoh Ar-Rahman. Nah, tanda alif lamnya tambahan itu caranya gampang. Kita coba awali dengan huruf nida, huruf panggilan. Huruf panggilan itu ya Ar-Rahman atau ya Rahman. Pasti ya Rahman. Alif lamnya harus hilang. Kalau dia harus hilang, tanda alif lam itu tambahan. Ya. Sementara Allah tidak ya lahu, tapi ya Allah, alif lam tetap ada. Menandakan alif lamnya itu dari sononya, bukan alif lam tambahan. Alif lam lam ha gitu Pak ya lafadznya. Ini isim jamid. Isim jamid. Lafzul jalalah, tidak pecahan dari kalimat apapun. Ya, tidak pecahan dari kalimat apapun. Maka kalau diawali dengan ya, tetap alif lamnya ada. Ya Allah. Ya, alif lamnya tetap ada. Beda dengan Ar-Rahman, sifat-sifat Allah, Ar-Rahim. Nah, itu tambahan alif lamnya semua. Aslinya Rahman, Rahim, Razzaq, Fattah. Ketika diawali dengan ya, harfun nida, maka alif lamnya pergi. Maka tidak benar kita baca ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahim, salah. Ya Rahman, ya Rahim. Baik, jemaah yang Allah muliakan, jadi kalimat apapun ketika disandarkan kepada Allah, lafzul jalalah, semuanya menjadi istimewa. Semuanya istimewa. Contoh, bahasa Arabnya api itu narun. Nar itu api. Kalau disebut nar, maka api itu masih maknanya umum. Api apa saja, termasuk api di dunia. Tapi kalau sudah disandarkan kepada Allah, narullahi, narullah, maka cukup asapnya saja terkena telapak kaki manusia, otak kita udah mendidih. Itu narullah, itu api neraka. Narullah. Apa contohnya? Bahasa Arabnya rumah itu baitun. Tapi kalau sudah disandarkan kepada kalimat Allah, baitullah, minimal 30 juta Pak. Kan istimewa, bukan rumah biasa. Ya, minimal antri 7 tahun. Aslinya cuma baitun, tapi sandarkan kepada Allah menjadi baitullah. Nasrun itu pertolongan, diterjemahkan umum pertolongan. Tapi kalau sudah nasrullah itu kemenangan yang besar, kemenangan yang paling istimewa, karena langsung disandarkan kepada lafzul jalalah. Apapun yang disandarkan kepada lafzul jalalah istimewa. Contoh yang lain, kita sering ucap Bismillah. Aslinya adalah ismun dengan menyebut nama, bi dengan ismun nama. Aslinya ismun biasa. Ismun kita semua punya nama jemaah. Tapi nama kita kalau disebut tidak ada efek. Dengan menyebut fulan, nama fulan biasa aja Pak. Kecuali mungkin kalau punya otoritas kita. Bismi Kapolda, Bismi Gubernur, Bismi. Mungkin ada yang masih khawatir karena dia punya otoritas, tapi tetap ada batasnya. Tapi kalau yang kita sebut adalah Bismillah, yang punya otoritas tanpa batas, pemilik langit bumi beserta isinya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, semuanya milik Allah, semua diatur oleh Allah, semua ditetapkan oleh Allah, semua yang berkehendak adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka nama itu yang disebut istimewa. Di mana contoh istimewanya ketika dimasukkan lafzul jalalah? Contoh dengan hadis Nabi, idza satru ma baina a'yunil jin, sater penghalang dari matanya jin, baina aurati bani Adam, untuk tidak melihat auratnya anak manusia, idza khala ar-rajulu thawbahu faqara bismillah. Ketika seseorang melepas pakaiannya, dia baca basmalah. Nah, itu saktinya bismillah bukan karena apa Pak? Karena disandarkan kepada lafzul jalalah. Sampai mata jin nggak bisa lihat aurat kita. Ya. Suami istri melakukan hubungan, dia baca bismillah, tidak akan bercampur itu. Nggak tahu dia perbuatan kita. Tapi kalau tidak, dia bisa melihat. Dia bisa melihat. Dia bahkan bisa bercampur dan sebagainya. Waliyadzubillah. Maka bismillah itu bukan karena penyebutan nama biasa, karena disandarkan kepada Allah. Bismillah. Sesuatu yang awalnya tidak barokah, bismillah bisa menjadi barokah. Setan bisa masuk ke rumah manusia,
bisa nimbrung di meja makan kita, tapi dengan menyebut bismillah dia akan mengatakan la mabital yaum, nggak ada tempat nginap malam hari ini. Ketika seorang menutup pintu, menutup jendela sebelum tenggelam matahari, sebelum tenggelam matahari dia baca tutup pintu bismillah, tutup jendela bismillah. Setan mengatakan tidak ada tempat nginap malam hari ini untuk kita. Di meja makan kita, ya, ketika kita menyebut nama itu, menyandarkan ismun dengan kalimat lafzul jalalah, setan mengatakan la asya'al yaum, nggak ada makan malam untuk kita hari ini. Bismillah. Jadi jamaah, apapun disandarkan kepada lafzul jalalah itu istimewa. Nah ini nasrullah, nggak pakai min, nggak pakai jeda kalimat apapun, langsung nasrullah, pertolongan Allah. Maka dalam tafsir disebutkan inilah pertolongan besar ayat Fathu Makkah. Ya. Jamaah tadi disebutkan 3 ayat tapi menguras air mata. 1, air mata kegembiraan. Ya, mereka sekian lama rindu balik kampung, Pak. Kita bisa bayangkan suasananya. Ternyata kita dikasih jalan oleh Allah. Allah yang ngasih jalan. Allah yang menjanjikan, Allah yang ngasih jalan, Allah yang menolong. Sampai semua bisa balik kampung. Tanpa ada peperangan. Yang kedua, air mata kesedihan. Kesedihan itu karena cintanya mereka dengan Rasulullah. Karena dalam banyak riwayat disebutkan wa tawdi'uhud dunya wa ma fiha. Ya, jadi lamma fiha minal ima ila wafatihi alaihi salatu wassalam wa tawdi'uhu ad-dunya wa ma fiha. Surat ini juga tusamma suratut tawdi'. At-tawdi' itu surat perpisahan. Jadi nama lain surat An-Nasr itu namanya At-Tawdiyah, perpisahan. Ya. Dan disebut perpisahan ini adalah perpisahan Nabi dengan dunia. Karena tugas selesai kalau sudah Fathu Makkah. Dan itulah yang disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Wa ja'a fil athar, dalam sebuah athar anna Ibnu Abbas fi ahdi Umar. Di masa sahabat Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas ini kana muqaddiman inda Umar radhiyallahu anhu wa kana yudkhiluhu ma'ah ahli syura. Jadi dalam sebuah majelis syura, Ibnu Abbas yang masih junior itu dimasukkan dalam majelis syura, Pak. Isinya para senior. Ya, riwayat yang lain menyebutkan asyahu ahli Badar. Para sesepuhnya ahli Badar, perang Badar. Para senior, dan inilah yang buat para senior nanti cemburu, Pak. Ya, ladaina abnaun mithla Ibnu Abbas. Kami itu punya anak-anak yang umurnya sama kayak Ibnu Abbas. Kenapa nggak ikut gabung dengan kita? Kenapa cuma dia doang yang dipanggil? Kan masih muda. Ini kan majelis senior. Maka sahabat Umar radhiyallahu anhu menyebutkan ketika mendengar itu, fasami Umar radhiyallahu anhu bimaqalatihim fastad'ahum wastad'a Ibnu Abbas. Panggil semua yang tadi komentar. Kumpulin semuanya. Wa qala Ibnu Abbas, la ta'jal bil jawab. Kalian semua jangan buru-buru. Ya, isti'jal itu buru-buru jamaah sekalian. Dengan jawaban kalian. Fas'alahum an hadhihi surah. Ya, sebelum mereka ditanyakan tentang surat ini. Surat ini maksudnya apa? Coba dulu. Jadi kita tes Ibnu Abbas. Dia paham nggak surat ini? Sebagian para sahabat senior menjawab, hada amrun minallah wa ala linabiyhi idza ja'al fath bi ayukthira min tasbihillah wa hamdihi wa minal istighfar. Ini merupakan satu perintah dari Allah. Kalau kita mendapatkan kemenangan, keberuntungan, keberhasilan, kita disuruh memperbanyak untuk tasbih, tahmid, istighfar. Tafsirnya semua begitu. Nah, ini ayat cuman perintah. Kalau kita dapat al-fatih, kita suruh tasbih, suruh tahmid, suruh istighfar. Faltafat Umar Ibnu Abbas, sahabat Umar kemudian noleh. Sampean coba jawab, menurut sampean apa? Ibnu Abbas ditanya, ma taqulu fiha? Qala, apa yang kau katakan, apa engkau komentar Anda terhadap ayat ini? Qala, Ibnu Abbas mengatakan, hadza ajalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lamuhu Allah bihi. Ini merupakan berita ajal Rasul sudah dekat. Rasul sebentar lagi meninggalkan kita. Semua sahabat kalau mendengar ini nangis, Pak. Ya, karena sangat cintanya kepada Rasul SAW. Jadi ayat ini selain berita gembira kita balik kampung, tanda tugas Rasul sudah selesai.
Berarti kalau sudah selesai, Rasul meninggalkan. Terutama jamaah sekalian, Fatimah radhiyallahu anha. Ja'at fil hadisi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma nazalat hadhil ayah. Ada datang sebuah hadis bahwa Nabi SAW tatkala diturunkan ayat-ayat ini. Ahbaro Fatimah radhiyallahu anha yuqarribu ajalihi fabakat. Dihabarkan kepada Fatimah putri beliau radhiyallahu anha bahwasanya biqurbi ajalihi, dengan dekatnya ajalnya, fabakat, maka Fatimah menangis. Faqalaha, Rasul kemudian menghibur Fatimah, innaki asrau ahli luhuqan bi, engkau wahai putriku adalah keluargaku yang paling cepat nanti bertemu dengan saya, sampean duluan. Fadhuhikat inda idin wahaniat nafsuha. Jadi kemudian tangisnya itu mereda, Pak, senang karena Rasul memberitahu nanti sampailah yang pertama kali ketemu saya dari keluarga saya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sama jalurnya dari Ibnu Abbas. Jadi surat ini cuma 3 ayat jemaah sekalian, tapi powerful ketika difahami oleh para sahabat karena tahu maksud dan berita ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat yang lain yang berkaitan dengan surat ini juga sejak saat itu umur Rasul 60 tahun. Jadi Fathu Mekah itu tahun ke-8 Hijriah. Nabi wafat 3 tahun berikutnya, kurang lebih usia 63 tahun. Jadi saat itu umur 60. Saat itu umur 60 tahun. Jamaah yang Allah muliakan, rahiman rahimakumullah, ini menjadi amalan bagi Nabi SAW di penghujung usia. Nah, ini juga hadisnya banyak, Pak. Jadi di antara zikir yang diperbanyak di ujung usia itu 3. Tasbih, tahmid, istighfar. Tasbih, tahmid, istighfar. Para ulama menyebutkan tasbih, tahmid, istighfar merupakan doa untuk 2 hal. 1, doa kemenangan. Apapun kemenangan, keberuntungan, keberhasilan yang kita dapatkan, suruh tasbih, suruh tahmid, suruh istighfar. 1 itu. Yang kedua, zikir ujung usia. Zikir ujung usia. Bahkan disebutkan dalam riwayat, lamma nazalat hadhihi surah, tatkala turun surat ini, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru fi sujudihi wa ruku'ihi. Beliau memperbanyak dalam sujud rukuknya, dan ini termasuk doa sujud rukuk di ujung usia Nabi. Ya, ini yang biasanya sering pakai doanya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi sudah tidak pakai subhana rabbiyal azim, sudah tidak pakai subhana rabbiyal a'la. Makanya riwayatnya itu, hadis itu terpisah-pisah, Pak, karena ini kemudahan bagi kita untuk memilih baca yang mana. Jadi saya sering mengingatkan dalam bab fikih ikhtilaf, terutama dalam bab sholat, asal riwayatnya jelas pakai, Pak, hadis tersebut. Ya, Nabi membagi doa iftitah, ada doa istiftah. Iftitah doa yang pendek, istiftah yang panjang-panjang. Biasanya panjang-panjang dibaca Nabi di malam hari. Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil, dan seterusnya, itu panjang doanya namanya istiftah, ada isinnya. Pembuka, sama-sama pembuka sholat. Ya, yang pendek, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, ada 3. Ada 10 riwayat tentang doa iftitah dan istiftah. Pilih yang mana silahkan. Paling pendek lagi, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Paling pendek. Riwayatnya jelas semua. Asal ada riwayatnya jelas, pakai, amalkan jemaah. Hikmah Nabi SAW memisah-misah hadis adalah untuk memudahkan kita. Bayangkan kalau hadis zikir ba'da sholat, jemaah sekalian, itu 1 paket. Nah, jemaah tidak sempurna zikirnya kalau nggak 1 paket. Maka Nabi memisah bacaan zikir dengan riwayat yang terpisah-pisah. Contoh, ya, usika ya Mu'ad alla tada'anna dubura kulla sholatin, aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, jangan sampai kau tinggalkan doa ini di ujung sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini biasanya dibaca kalau orang buru-buru. Assalamualaikum istri mau melahirkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Kabur. Ya jangan dicela saudaranya, aliran sesat nggak pernah zikir di sholat.
Zikir habis sholat itu tidak termasuk dalam rangkaian sholat. Sehingga kalau sudah salam orang udah bebas, Pak. Cuman sayang kalau melewatkan waktu mustajabah dia nggak zikir, nah itu rugi. Tapi tidak dicela, kemudian dibilang aliran yang aneh-aneh, orang habis salam langsung pergi. Mungkin kita husnudon, baik sangka, mungkin teman kita punya hajat yang besar, mungkin dia seorang dokter ditunggu pasiennya di ruangan operasi atau nunggu lahir, atau mungkin anaknya sudah nangis di mobil, kita husnudon, Pak. Jangan kita mudah ini apa ini orang habis sholat gak pernah zikir. Nah, kita harus pahami sholat itu ibtada'a bil takbiratul ihram. Sholat itu dimulai dengan takbiratul ihram, waqtatama bis salam, ditutup dengan salam. Selesai, Pak, sholat, Pak. Nah, zikir habis sholat tidak termasuk rangkaian sholat. Dia adalah amalan keutamaan yang sayang orang melewatkan karena di antara waktu mustajabah adalah ba'da sholat. Ya. Nah, maka untuk tidak memberatkan lagi, Nabi itu meriwayatkan hadis zikir ba'da sholat itu terpotong-potong. Karena ada orang yang mungkin bisa zikir seperempat, ada yang bisa zikir separuh, ada yang full total sempurna paket lengkap. Hadis tentang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali satu hadis. Riwayat lagi menyebutkan 10 kali tok. Subhanallah 10 kali. Alhamdulillah 10 kali. Allahu akbar 10 kali. Yo ada. Dia nggak mampu baca 33 ya jangan dicela jamaah. Cuman mampu bacanya 10 kali tasbih, 10 kali tahmid, 10 kali takbir. Ada yang cuma istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Pergi, Pak, sudah. Boleh nggak seperti itu? Ya diperbolehkan jamaah sekalian. Istihbabu ikthar min dzikrillahi bi anwa'id dzikri 'inda nuzulin nasr. Kemudian disebutkan di sini fadilatul istighfar wa 'idhami ajrihi. Fadilah istighfar dan besarnya pahalanya, haitsu amara bihi ayyakuna khataman li a'malil insan. Sesungguhnya itu diperintahkan untuk menjadi penutup seluruh amal manusia. Habis beramal apapun suruh istighfar. Sawa'an bin nisbati litamami umurihi, sama saja apakah karena disebabkan sempurna umurnya. Alhamdulillah umur kita sampai usia sekarang masih sehat, banyak istighfar, ya. Auli nihayati a'malihi sholihah, atau setelah dia nihayah menyelesaikan amal-amal soleh. Contoh min sholatin wa ghairiha, termasuk amal soleh habis sholat. Makanya habis sholat orang istighfar. Assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahaladzim. Ini dalilnya. Akhrajahul Bukhari wa Muslim min hadisi Aisyah radhiyallahu anha. Hadis dari Ibunda Aisyah, Bukhari dan Muslim. Jadi amal apapun habis selesai suruh istighfar, ya, termasuk sholat. Nah itu hadisnya satu paket. Ada yang salam, assalamualaikum, assalamualaikum, istighfar, pergi dia, Pak. Dia sudah mengamalkan satu hadis Nabi zikir habis sholat. Ya. Ada yang membaca kulhu, ayat kursi, kulhu falak bin nas, sempat dia pergi, dia sudah, Pak. Belum baca subhanallah, Allahu akbar, nanti di mobil dia baca tasbih, takbir, tahmid, takbir. Ketika di masjid cuma baca tidak ayat kursi. Nabi pasti habis sholat ada ayat kursi dibaca. Ayat kursi, kulhu, falak, binas. Maka Nabi membaca muawwidhatain itu minimal 8 kali dalam satu hari. 5 kali dalam habis sholat, 2 kali zikir pagi sore, 1 kalinya sebelum beliau tidur. Karena idza awa ila firosi. Pasti ada kulhu, falak, binas, nggak pernah lepas. Tuh, nanti dibahas dalam tafsir muawwidhatain. Kulhu falak bin nas itu minimal itu, Pak, yang terhitung 8 kali. Setiap habis sholat pasti ada kulhu falak bin nas. Pasti itu. Nabi baca zikir pagi sore pasti ada kulhu falak bin nas. Tuh perlindungan 7 sudah. Satu lagi karena idza awa ila firosi, yang disebutkan fajama kafai, beliau mengumpulkan 2 telapak tangannya kemudian ditiupkan dan diusap anggota badan yang mampu diusap. Itu salah satunya muawwidhatain 8 kali. Nabi yang pasti dijamin dari semua bahaya itu beliau minimal 8 kali, Pak. Aturannya kita lebih daripada itu. Perlindungan itu proteksi, tanda kita nggak sombong, perlu berhajat kepada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah, beliau juga membaca ini dalam sujud rukuk di akhir-akhir usia beliau. Jadi kalau sujud rukuk pasti baca ini di usia-usia akhir beliau. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Dan itu ada dalam Sahihain.
Jadi kalau list daftar doa habis sujud dan habis rukuk, ranking pertama riwayat Bukhari Muslim ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfir, sampai beliau tutup usia. Sampai beliau tutup usia. Maka jamaah sekalian, jadi ini zikir kemenangan, zikir keberhasilan, zikir kesuksesan, juga zikir tatkala kita di ujung usia. Baik, kita akan mentadaburi supaya merasakan kenapa mereka bergembira, bisa segembira itu, padahal janji ini kan masih janji. Ya jelas Ustaz, karena yang berjanji adalah Allah. Bukan hanya itu jamaah sekalian, Quran yang turun itu sekaligus punya mukjizat abadi, itu Quran. Salah satu mukjizat Quran itu bisa dilihat dari pemilihan kata dalam firman tersebut. Ayat ini diawali dengan idza, yang artinya apabila, jika, ketika. Ya. Dalam bahasa Arab, makna jika, apabila, ketika itu ada 4 kosakata. Tapi untuk pertolongan Allah dalam ayat ini, Allah menggunakan kalimat idza, tidak menggunakan kalimat yang lain. Kalau kita paham kalimat idza maknanya apa, maka sebagaimana para sahabat, kita pun juga akan gembira dengan kemenangan yang pasti dijanjikan kepada kaum muslimin. Pasti akan dijanjikan kembali kepada kaum muslimin. Idza, termasuk ketika Allah menceritakan hari kiamat, semuanya menggunakan idza. Idza waqa'atil waqi'ah, idza zulzilatil ardu zilzala, idza. Jadi ada 4 kosakata Pak, mulai dari yang mustahil, gak mungkin terjadi, maka Allah menggunakan lau, lam sama waw sukun, lau, andaikan, jikalau, apabila. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabal, andaikan Quran ini turun kepada gunung. Nah itu nggak mungkin turun Pak, cuman andaikan, mustahil terjadi apabila Quran turun kepada gunung. Lau kunta a'lamul ghaib, wahai Muhammad, andaikan engkau itu, lau kuntu a'lamul ghaib, andaikan aku itu ngerti yang ghaib, lastakstartu minal khair, pasti aku akan mendapatkan kebaikan yang lebih banyak daripada kalian semua. Aku ngerti duluan kok. Tapi masalahnya saya ini juga nggak tahu yang ghaib. Kalau saya tahu, Allah yang ngasih tahu. Nah Allah menggunakan kalimat lau karena Nabi nggak mungkin tahu begitu saja, kecuali Allah memberi tahu. Pakai lau, jika, apabila aku tahu yang ghaib. Itu lau, itu nggak mungkin. Contoh yang lain, lau kuntum ta'lamun, kalau kamu itu tahu, andaikan kamu tahu bahwasanya kalau aku minta ampunkan untuk kalian dosa-dosa kalian, kalian akan diampuni oleh Allah dan ditunda adabnya. Ini ayat disampaikan oleh Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Ya, kaumnya itu kan 900 tahun lebih Pak didakwahi, nggak mau ngikut Pak, kecuali tambah nutup kupingnya, tambah jauhnya. Ya, cuman 80-an saja kurang lebih follower yang ikut selama ratusan tahun berdakwah. Maka Nabi Nuh mengatakan, andaikan Anda tahu, yaghfir lakum min dzunubikum, dosa kalian akan diampuni, kemudian adab itu akan ditunda, dapat dispensasi gara-gara kalian tobat, Allah tunda adab untuk yang lain yang mau beriman. Lau kuntum ta'lamun, pakai lau, apabila, tapi apabila kalian itu mengetahui. Enggak dong ternyata Pak, enggak dong, enggak paham, dan itu enggak mungkin paham, maka pakai bahasa lau, enggak mungkin. Yang kedua, pakai in itu alif dan nun, itu artinya sama, jika, apabila, ketika. Nah ini beda dengan lau. Kalau lau kan enggak mungkin terjadi, kalau in 50-50, bisa terjadi, bisa tidak. Ya, salah satu contohnya dalam surah Al-Hujurat, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, in ja'akum, pakai in ja'akum fasiqun, kalau ada orang fasik datang kepadamu, binaba'in fatabayyanu, dengan membawa berita, maka tabayyunlah dulu, cross check, klarifikasi. Nah, Allah ketika mengawali dengan in, maknanya 50-50. Kenapa kita harus tabayyun? Karena bisa jadi benar beritanya, bisa jadi tidak benar. Jangan juga terlalu dipercaya, jangan juga tidak percaya sama sekali. Nah kalau Allah mengawali dengan in, 50-50. Nah sekarang idza sama in, 3 sama 4. Idza sama it sama, sesuatu yang pasti terjadi, gak boleh kita ragu.
Allah kalau mengawali kalimat apabila, jika, ketika dengan idza atau id, maka itu pasti terjadi. Bedanya apa? Kalau id alif dal sukun, dia sudah terjadi. Wa id qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, wa id, dan apabila, ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat. Nah, itu sudah terjadi Pak, udah dulu. Tapi nggak boleh kita ragu, apalagi bertanya, berbicaranya pakai apa? Mulut seperti apa? Nah, ini as-su'alu anhu bid'ah. Imam Malik memberikan ilmu kepada kita, kalau untuk urusan asma dan sifatnya Allah, beriman saja dengan yang ditetapkan. Min ghairi tahrif wa ta'lil, ta'til, tamthil. Nggak boleh kita menyerupakan, ya, menanyakan bagaimana, takyif, tahrif, bahkan kehati-hatian orang menghilangkan sama sekali sifat-sifat itu dengan alasan nanti takutnya menyamakan dengan makhluk kalau diartikan tangan, kalau diartikan mulut, ya, takut akhirnya dibuang sama sekali. Nah, itu juga masalah, dia jatuh kepada tahrif, menghilangkan sesuatu yang Allah sendiri menetapkan. Tidak boleh. Yang satunya berlebihan, takut menyamakan dengan makhluk, akhirnya membuang. Yang satu melampaui batas, menyerupakan dengan makhluk karena menanyakan bagaimana duduk, bagaimana istiwa, bagaimana. Padahal al-istiwa maklum, sudah jelas semuanya. Makanya kata Imam Malik, kalau urusan masalah Allah dalam hal ini, al-imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'atun. Beriman tentang masalahnya itu wajib, ya, nggak boleh kita ragu, dan bertanya tentang rincinya bid'ah, nggak boleh Pak. Dan akal kita nanti akan dibuat pusing, bahkan gila orang mempelajari tentang sifat Allah tapi melampaui batas. Banyak kan perbincangan majelis nggak selesai-selesai, nggak beres tentang hanya masalah asma dan sifatnya Allah. Akhirnya nggak kuat, gila Pak. Ya, banyak orang yang ingin dalami sampai dalam, padahal itu kan batasan yang sudah Allah kasih. Kalau kita melanggarnya, kita melampaui batas, kita nggak kuat, nggak sanggup Pak. Nggak sanggup akal kita ini dibuat oleh Allah. Makanya suruh beriman saja kalau ada asma sifat yang Allah tetapkan. Ya. Jadi id, sesuatu yang sudah terjadi. Allah pernah berkata sama malaikat, nggak boleh kita ragu. Kalau idza, seperti ayat ini, idza jaa nasrullah, sesuatu yang baru akan terjadi. Kiamat pakai idza waqa'atil, karena baru akan terjadi. Jemaah sekalian Allah muliakan, rahimahum wa rahimakumullah, ini idza. Makanya kita bisa hadirkan suasana itu. Kenapa para sahabat kok yakin betul? Oh, dia tahu, orang Arab tahu, ini kan berbahasa Arab Pak. Setiap kalimat apabila dipakai kosakata idza, nggak mungkin nggak terjadi. Sudah terbukti semuanya. Dan mereka nggak ragu sudah itu Pak. Nggak pernah Allah itu ketika berjanji menggunakan idza, nggak terjadi, itu nggak mungkin. Dan mereka sudah tahu itu. Sehingga ketika idza jaa nasrullah al-fatah Pak, Fathu Mekah, langsung seneng Pak. Karena mereka nggak mungkin nggak percaya, itu percaya banget balik kampung. Jadi mereka sudah senang duluan, padahal belum terjadi. Ketika ayat ini turun belum terjadi. Ya, gitu. Terakhir jaa itu artinya datang sesuatu yang besar, itu pakai jaa amruna. Azab itu rata-rata pakai jaa. Ketika kami telah datangkan urusan kami, adab kami, kalian akan kaget. Jadi sesuatu yang mengagetkan, mengejutkan. Fathu Mekah itu mengejutkan Pak. Nggak sempat ada di pikirannya kaum muslimin balik kampung. Ya, nggak bisa pikiran mereka itu balik, sudah kita nggak ke Mekah lagi kayaknya. Jadi ketika ada berita itu datang Pak, terkejut. Nah, sama Pak, adab itu mengejutkan. Kiamat juga pakai jaa. Kalau datangnya biasa, kosakatanya pakai ata. Contoh al-mulk, kekuasaan, jabatan, itu nggak usah kaget. Mantan preman kok jadi pejabat, nggak usah kaget. Kenapa? Pakai ata. Suatu yang datang, tetapi tidak istimewa. Contoh, qulillahumma malikal mulk tu'til mulka. Ada tu'ti dari kata mendatangkan kekuasaan. Jaa kan juga datang. Tu'ti dari kata ata. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki, Allah ngasih kekuasaan pada siapapun, termasuk yang nggak bisa kompeten, nggak berkompeten, dikasih sama Allah kekuasaan. Maka itu hal biasa, ya. Maka jamaah yang Allah muliakan, Allah menggunakan kalimat datangnya kekuasaan dengan kalimat ata, bukan kalimat jaa.
Beda dengan penguasaan kota Mekah, karena ini pertolongan besar, suatu yang istimewa bagi orang muhajirin bisa balik kampung. Maka Allah menggunakan kalimat ja'a, seperti datangnya adab mengagetkan, kiamat mengejutkan. Kiamat itu mengejutkan, Pak. Tiba-tiba angin, dua riwayat, satu min qibali Syam, dari arah Syam, rihan bari, dan min qibali Syam, yang kedua dari Yaman, dua hadis. Makanya negeri-negeri akhir zaman, ya, Yaman, Syam. Ya, sekarang 4 negara, Lebanon, Yordan, Palestina, Suriah. Dulu satu negara, Syam. Rihan bari dan qibali Syam, angin dingin sepoi-sepoi. Setiap angin itu melewati seorang hamba yang ada keimanannya, wafatnya, kelep-kelep meninggal semua orang, meninggalnya jamaah, Pak. Ya, itu dah kiamat, Pak. Wa baqiya min syirarin nas, Nabi mengatakan, sehingga yang tersisa adalah seburuk-buruk manusia. Itulah nanti yang menyaksikan hancurnya alam semesta, seburuk-buruk manusia. Maka tidak boleh berdoa umur panjang sampai hari kiamat. Satu, karena itu doanya iblis. Yang kedua, itulah seburuk-buruk doa, karena orang yang menyaksikan hari kiamat adalah orang-orang yang paling buruk. Ya, cukup doanya umur panjang untuk taat. Terserah Allah panjangnya berapa lama untuk kita. Ya, nggak usah disebutkan sampai hari kiamat, karena iblis berdoa, Robbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari dibangkitkan. Nah, itu doanya iblis, Pak. Nah, nggak boleh kita tiru. Jemaah, satu ayat dulu, insya Allah nanti rangkuman akhir dan kesempatan berikutnya. Semoga Allah merahmati kita semua. Minimal ada oleh-oleh yang kita bisa pulang. Perbanyak zikir tadi, tasbih, tahmid, istighfar. Nanti kita bongkar di kesempatan berikutnya. Apa hikmah 3 zikir ini? Ya, kenapa dianjurkan di ujung usia? Perbanyak zikir ini termasuk juga ketika kita mendapatkan kebaikan dan keberuntungan. Insya Allah itu amalan yang kita bisa ambil dan bermanfaat. Barakallahu fikum. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.